Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat yang ke-23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Judul renungan kita hari ini adalah Buka Hati untuk Meminta Maaf, ditulis oleh Jeff Screve, sahabat suara kasih. Ada seorang mantan anggota Dewan Kota Dallas yang terindikasi menggelapkan dana sebesar $20.000. Dia tertangkap basah dengan bukti yang kuat atas kesalahannya itu. Pengacaranya bahkan menyatakan pada juri, dalam argumen penutupnya, bahwa mantan pejabat publik tersebut mungkin bersalah atas tindak pidana pencurian, namun tidak bersalah dalam hal kejahatan federal. Yang luar biasa, si terdakwa yaitu mantan pejabat publik itu, ketika diperintahkan hakim untuk meminta maaf dan mengakui kejahatannya, dia bersikeras tidak mau. Dia memilih mendekam di penjara selama 1 bulan, daripada harus meminta maaf. Apa yang jadi masalah pria itu? Yaitu kesombongannya. Sangat sederhana. Jelas apa yang dilakukan pria itu salah, tetapi dia memilih mempertahankan egonya, dan tidak mau merendahkan diri, dan membuat keputusan yang benar. Dia memilih mendekam di penjara selama sebulan, daripada merendahkan hati meminta maaf, dan menerima dirinya direndahkan. Tahukah Anda bahwa ada 3 kalimat yang sulit dikatakan oleh orang yang sombong? Pertama, saya salah. Kedua, saya minta maaf. Ketiga, saya butuh pengampunan darimu. Apakah kamu bisa mengucapkan 3 hal tersebut ketika hubunganmu dengan temanmu, keluargamu, tetangga, dan rekan kerjamu mengalami gesekan? Bisakah kamu mengucapkan ketiga kalimat tersebut kepada Tuhan? Ketika kamu berbuat dosa, jadilah orang bisa meminta maaf dengan baik, yaitu dengan mengaku dan bertobat. Hal ini sangat penting jika kamu mau menjadi seorang Kristen yang dinamis. 3 tahun lalu, saya berselisih paham dengan seorang teman. Rapat kami menjadi tegang, dan kami berdua merespon dengan cara yang salah.
Beberapa jam setelah rapat itu, Tuhan menyatakan kesalahanku dalam perselisihan tersebut. Saya tahu bahwa saya harus memperbaiki keadaan ini. Saya menghubungi orang ini dan berkata, "Saya salah, saya minta maaf, saya membutuhkan pengampunanmu." Walau orang ini tidak pernah memberikan maafnya, dia tidak berpikir bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi hati nurani saya sudah benar di hadapan Tuhan. Jelas saya merasa hancur, tetapi saya memilih untuk mengambil tanggung jawab atas dosa dan kesalahan saya, dan memulihkan hubungan dengan orang yang telah saya buat tersinggung. Sahabat Suara Kasih, bagaimana dengan Anda? Apakah ada seseorang yang telah Anda buat terluka melalui sikap, tindakan atau perkataan, dan Anda belum pernah meminta maaf kepadanya? Apakah Anda mencoba membenarkan diri karena ego, kesombongan dan bersikap keras kepala, walaupun jauh di dalam hati? Anda tahu bahwa Tuhan mau agar Anda merendahkan hati dan memperbaiki hubungan tersebut. Saya berbohong jika berkata minta maaf itu bukan hal sulit. Merendahkan hati itu bukan hal yang menyenangkan untuk dilakukan, tetapi seperti meminum obat yang pahit. Hal itu membuat Anda akan merasa baik ketika Anda telah melakukannya. Marilah kita renungkan, selidikilah hatimu. Apakah ada orang-orang yang perlu Anda hubungi untuk memperbaiki hubungan Anda? Janganlah tunda perjalanan bersama Tuhan yang penuh keintiman itu, bergantung kepada ketaatan Anda dan saya dalam memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Percayalah kepada Tuhan, abaikan rasa takut dan egomu, buka mulutmu untuk meminta maaf, dan lihatlah bagaimana Tuhan melakukan perkara besar melalui hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami.
pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.